Ini selama udah 2 tahun ini jengkel kan, sering berantem, tapi si suami semasa bodoh. Pada saat itu dia naik ke atas pakai bangku, dia ngintip. Ternyata si suami itu sedang berenang bersama dengan buaya putih. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa subscribe. Jika tidak subscribe, maka kalian akan tahu akibatnya. Malam ini, tim Lorong Misteri akan memberikan 1001 kisah misteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa, kembali lagi bersama saya di 1001 kisah bersama Lorong Misteri. Dan hari ini saya masih bersama narasumber ibu saya, Mama. Assalamualaikum, Ma. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, hari ini Mama akan bercerita, pemirsa. Nah, saya juga sempat tahu cerita ini dan sempat rame waktu itu emangnya di kampung. Ada salah satu kisah, apa namanya tuh, lupa inget apa namanya, 7 turunan ya katanya. 7 turunan itu apa namanya, meninggal atau kenapa itu, gara-gara Gila semua. gila ya katanya, sempat gila gara-gara orang tuanya awalnya pesugihan buaya putih katanya. Ini bagaimana, Mas, kisahnya? Ya, terima kasih wahai pemirsa. Selamat malam kepada seluruh pemirsa dan selamat sore kalau yang menonton sore. Selamat pagi yang menonton pagi. Ketemu lagi, berjumpa lagi dengan saya, Bunda dari Bang Heri dan Bang Hadi. Semoga keberkahan untuk kalian. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Ya pemirsa, saya akan menceritakan kisah nyata. Pada saat tahun 72, satu keluarga tinggal di daerah kota, ya, daerah kota Jakarta. Daerah kota Jakarta, Tanjung Priuk gitu ya, ya? Tanjung Priuk. Beliau atau orang tuanya, ayahnya itu memiliki usaha beras. Usaha beras. Jadi zaman dulu itu Juragan beras. beras. Juragan beras ternyata karena ingin menjadi juragan yang sukses Banyak dan ingin menjadi banyak wartawan. banyak pelanggan ya, dan pelanggan itu biar bisa uangnya itu bisa menjadi harta yang banyak, menjadi hartawan yang atau duit yang nggak bisa dihitung. Ternyata salah jalan. Tergiur ya? Iya, kalau zaman dulu kayaknya rasanya hampir rata-rata orang banyak yang seperti itu ya Bang Eri ya. Pada saat itu orang tersebut mengikuti jejak orang-orang atau ada orang-orang yang mengajak dan akhirnya bersekutu dengan setan. Dalam arti bersekutu dengan setan, dia mengikuti pesugihan buaya putih. Ketahuan itu suaminya itu buaya putih, setiap sore menjelang ke malam gitu ya, pokoknya dekat ke maghrib atau setelah maghrib, si istri itu mendengar suaminya itu dalam kamar mandi kecupakan dan tertawa sendiri kayak gitu ya, mandi lama dan memiliki kamar mandi khusus, tidak bisa diganggu oleh siapapun. Pada saat itu mungkin si suami ini tidak mengajak berbicara istri untuk bekerja seperti itu, ya, diam-diam tanpa diketahui oleh sang istri. Jadi sang istri nggak tahu dia kenapa sampai istrinya itu teriak-teriak setiap sore atau setiap dekat ke maghrib itu selalu teriak-teriak. Tetangganya ngedengar tuh selalu teriak-teriak, ngejerit-jerit marah-marah itu, mah suruh keluar. Pada saat suruh keluar gitu, si istri sampai pukul-pukul nggak. Kalau belum sampai
menginjak jam 9 belum selesai. Mandi apa? Oh, marah-marah. Selidik, punya selidik, si istri mengintip. Ya, kan zaman dulu mah kamar mandinya kan atapnya terbuka, Bang Heri. Iya. Tidak bersatu atau dindingnya itu tidak menyatu ke atas ya. Jadi akhirnya istrinya itu ambil bangku untuk melihat si suami ini Lamanya. sudah bertahun-tahun, hampir 2 tahun si suami ini begini aja. Jadi timbul rasa curiga dan ada rasa cemburu. Ngapain suami saya 2 jam atau itu dari maghrib sampai ke isya sampai jam 9 kok begituanan di dalam kamar mandi, kita begituannya juga nggak tahu. Ada tertawa-tawa, suaminya itu tertawa. Suaminya tertawa gitu, Mas. Iya, suaminya ketawa-ketawa Di kamar mandinya. mandi? Iya. Ada suara sosok lain atau Iya, Kayak nggak asik tahu gitu, sih ya, asik sendiri. kedengeran sepertinya asik sendiri. Nah, si istri ini selama udah 2 tahun ini jengkel kan, sering berantem, tapi si suami cuma masa bodoh. Pada saat itu dia naik ke atas pakai bangku, dia ngintip. Ternyata si suami itu sedang berenang bersama dengan buaya putih. ketawa-ketawa? Iya, jadi bercinta lah dengan buaya putih. Di situ si istri teriak, menjerit. Ya, si istri teriak menjerit, si suami kaget, buaya putih menghilang. Dibuka pintunya, istrinya ngamuk, pingsan. Si suami bingung kan, suami istrinya pingsan. Setelah pingsan, ditaruh ke kamar, dirapihkan dia sampai sehat, baru si istri ingat lagi, ngamuk lagi. Karena tidak berbicara dengan istri dan ketahuan oleh sang istri karena keberkelakuan seperti itu, akhirnya si bergagak. Akhirnya si buaya putih nggak datang lagi. Oh, nggak datang lagi. Ya, Karena ketahuannya Kecewa. ya, mungkin kecewa. Setelah ketahuan begitu si buaya putih hilang, yang akhirnya si buaya putih baru minta tumbal. Yang awalnya selama 2 tahun tidak minta tumbal, Bang. Nggak minta tumbal, cuman Karena minta dilayani. minta bersetubuh mungkin, atau mungkin kelihatannya sama si perempuannya buaya putih, atau kelihatan sama suaminya apa ya kan nggak tahu. Hanya suaminya mengetahui dan berkata bahwa dia ikut begitu. Pas ceritanya dari rumah pokoknya dekat ke maghrib, si istri itu lari, dikejar sama suaminya. Jadi beberapa hari kemudian ya, si istri ingat ngamuk. Tapi ternyata si istri itu mungkin karena memang si buaya putih itu meminta tumbal, lari dari rumah si istrinya. Ya, si buaya putih itu mungkin tahu, istri dari rumah lari itu ke kali. Ya mungkin larinya dari sini ke 10 meter. kiloan, 2 kiloan. Ya, 2 kilo lah. 2 kilo. Lari 2 kilo mencari Ada air. laut lah, pokoknya mau mencari kali aja lah. Si suaminya itu. Istri, Oh, si istrinya. si istri. Pada saat lari, suami ikut lari. Ada yang lari, ada yang ketawa ya. Enggak ada. Lari mengejar si istri, si istrinya udah kayak rambutnya juwik-wik. Ketemulah itu pasar. Pasar situ ada kalinya. Pasar Sindang. Ya, iya itu betul. Sesering mau loncat. Si istrinya ini ya naik ke atas itu mau loncat. Ditarik sama suaminya. Istrinya tuh ingin mencari air. Pokoknya pengen loncat ke air. Pengen loncat aja ke air. Kan dia minta tumbal itu ya. Iya. Kan kayak dipanggil. Pas udah gitu ditarik sama suaminya. Sama suaminya ditarik. Disadarin, nggak bisa sadar, dibawa. Akhirnya panggillah orang pintar. Dipanggil orang pintar, diobatin. Berjalan gitu. Si suami bilang sama orang pintar bahwa saya ikut begini, ikut, Sugihan Buaya Putih. ya ikut apa namanya? Nganut Pesugihan. Buaya Saya Putih. ikut pesugihan gitu.
Akhirnya setelah berkata pesugihan gitu, si suami ini habis berkata sama orang pintar, sakit panas tinggi, Karena membongkar rahasia itu mau diambil kan, akhirnya mau dijadiin tumbal juga. Alhamdulillah tidak ada yang kena tumbal, ya, hanya si buaya putih itu membalasnya dengan cara 7 turunan gila. Ada setidaknya dalam 7 turunan ada perwakilan orang gila. Tidak, Semua gila. semua gila. Bagaimana bisa jadi keturunan kalau awalnya gila? Gilanya bisa kawin? Gilanya tapi bisa kawin. Iya. Gila tapi bisa kawin. Pada kawin. Gitu. Akhirnya ibunya gila, anaknya gila, cucunya gila, semua pergila. Jadi itu satu meminta korban ini. Nah, yang lebih tragis lagi, si suaminya dipinta dikorbaninnya atau dipinta menjadi korban, dibunuh paksa oleh manusia lain gitu. Jadi apa itu manusia itu juga menyerupai setan, apa setan menyerupai manusia kita nggak tahu. Kisah seperti itu. Jadi ganasnya pesugihan, ganasnya bersekutu itu bisa mengambil nyawa atau menyerang pada keturunan ya. Makanya itu bisa jangan sekali-kali mendekati syirik atau mendekati pesugihan, karena sesungguhnya nikmatmu dunia akhirat baik yang terlihat maupun yang tak terlihat dari keturunanmu sampai mau jadi keturunanmu itu habis. Jadi tidak dikasih. Karena apa? Karena sudah dikasih dengan paksa, diambil dengan paksa. Seperti itu. Ada mau bertanya? Pak Hadi mau bertanya nggak? Kalau saya sih udah cukup tercengang dah ceritanya tadi, ngelihat istrinya shock lah pasti yang ngelihat suaminya lagi bercinta dengan buaya putih. Luar biasa ya Allah. Alhamdulillah ya, jangan sampai zaman sekarang masih ada yang kayak gitulah. Terlebih kan karena corona nih, biasanya orang pusing nyari duit itu gimana caranya. Iya. Kasihan gitu kan. Ya Mirsa, Anak-anaknya bagaimana itu? gila. Ya. Anaknya jadi gila. Gila semua gila. Gila semua. Iya. Emaknya Oke. meninggal. Emaknya enggak. Bapaknya emaknya makanya disimak. Enggak meninggal. Emaknya gila. Emaknya gila Emaknya juga. merasakan ya akhir emaknya itu Pengen hidup kayak ngerasa hidup pengen hidup di lahir gitu kan. awalnya, tapi setelah lepas diobatin, setelah lepas dari tarikan itu, dia itu mendapatkan kutukan jadi gila ya. Menjalankan gila itu sekitar sisa masa hidupnya ya 25 tahun lebih. 35 tahun. Buset. Itu gilanya. Gilanya 35 tahun. Karena Iya, itu karena ada gilanya itu- persekutuan dengan setan. Nah, gilanya itu jalan-jalan ke jalan-jalan atau gilanya di rumah aja gitu. Gilanya seperti ini tuh, menyisir, hihihi, ada air, gitu. Kayak orang di rumah sakit jiwa gitu ya, orang jiwa. Tapi kalau ada orang hajatan dia dandan kayak mendok-mendok, datang dia. Tapi berarti gilanya di rumah aja gitu kan? Iya, gilanya di rumah. Nggak dikirim ke rumah sakit jiwa atau Enggak, berkeliling di tengah jalan. enggak. Yalah, Karena memang satu rumahnya juga Satu gila jadi semua gila ya. 7 turunan. Sampai sekarang anak-anak bisa ada yang Iya. Mungkin Cucu-cucunya udah habis pun. ya, udah habis kali ya 7 turunan udah habis ya. Enggak, Sekarang masih udah. ada. kalau 7 turunan nih masalahnya yang masih saya bingung kan, yang masih saya jadi misteri gitu loh. 7 turunan gila. Nah, gimana untuk bersetubuhnya bisa jadi. Nah, Bapak tadi tidak menyimak, saya udah nanya. Udah. Oh, Oke, pemirsa. Lihat dia sambil kita di cerita 1001 kita bisa lorong misteri karena pertanyaan muter-muter doang tadi ya. Jangan pernah percaya mitos dan tetap saksikan lorong misteri. Sampai jumpa. Tonton video ini dan juga tonton si Aceng Jagoan di channel Cloud Studios. Oke?